Nah, hari ini kita akan menjelajahi bagaimana kita dapat mencapai hidup yang bisa melerai stres dan dapat keseimbangan antara kesehatan spiritual dan fisik kita. Ini bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang bisa kita wujudkan dengan pasti langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas ini kita membawa pakarnya, tokohnya. Wah. Ini adalah Bapak Insinyur Jarod Wijanarko. Dia adalah orang yang mentoring kesehatan bagi banyak orang. Dia punya YouTube channel namanya Inspirasi dengan Jarod Wijanarko. Dan itu diikuti banyak sekali orang. Banyak orang menemukan pemulihan kesehatan kembali melalui mengikuti beliau. Luar biasa. Dan kita hari ini hadirkan Shalom Pak Jarod Wijanarko. Shalom Pak Jarod. Salam sehat luar biasa. Salam sehat luar biasa. Saya nggak bilang Pak Jarod juga menulis buku, Ya. tapi terlalu banyak buku yang ditulis, kita nggak tahu mau sebutnya mana. By the way, Bapak udah pernah baca bukunya salah satu? Saya baca yang mengenai keluarga. Oke. Bagus, ini jagoan di banyak hal, tapi termasuk keluarga. Ya. Pak Jarod, lagi stres kan nih? Mungkin Pak Jarod, mungkin Pak Jarod nggak ngalamin stres ya? Saya hamba Tuhan sanguin, jadi stres tuh nggak kelihatan. Tapi pernah nggak Bapak stres? Ya, saya nggak merasa stres, tapi gula darah saya yang saya sempat 10 tahun lepas obat, lepas insulin kembali ke 400, 500. Lalu saya dites lewat namanya tes HRV dalam camp kesembuhan yang kami adakan. Ternyata tubuh saya itu lebih banyak simpatiknya dari parasimpatetiknya. Nah, itu tanda yang terukur secara klinis medis bahwa stres. Jadi saya itu stres nggak kelihatan karena melayani, dekat sama Tuhan, sanguin, tapi tahu-tahu gulanya naik. Padahal saya itu makan sehat, olahraga rutin, 10.000 langkah sehari, sering dipost di Instagram. Nah, kenapa gula darah saya naik gitu ya? Ternyata saya stres, dan stresnya itu kan karena saya punya perusahaan bangkrut. Memang kerugiannya fantastis sampai 240 miliar. Dan banyak orang berkata, Pak Jarod rugi ratusan miliar kok nggak stres, nggak nangis, tetap antusias. Jujur sebenarnya stres, tapi waktu stres tuh kita nggak rekam terus upload gitu ya. Hai guys, gue lagi nangis nih. jadi yang di Instagram sama di Facebook ya ketawa, antusias, melayani, tapi sebenarnya saya stres. Tidak sampai kelihatan orang lain, tapi tubuh saya nggak bisa bohong. Jadi berarti kita bisa bilang bahwa stress is like silent killer gitu ya Pak? Yes, ya. Dia itu pembunuh yang diam-diam ngincar dapat kita, dan dia kemudian grogotin kita dari dalam. Kurang lebih begitu ya Pak? Ya, jadi kan ketika stres, gula darah saya naik, padahal gula kan disebut juga mother of the disease, akhirnya ya bisa merembet kemana-mana. Nah, untung aja saya segera sadar, karena memang Alkitab kan juga penuh dengan ayat yang menghubungkan kesehatan badan dengan mental. Misalnya Yohanes berkata, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hati gembira obat yang manjur. Itu juga menghubungkan antara perasaan dengan sakit. Atau Raja Daud Mazmur berkata, hatiku terasa pahit dan buah pinggangku atau ginjal tertusuk-tusuk rasanya. Atau misalnya Ayub berkata, aku merasa sedih, hatiku bergelora, tak terhiburkan, kulitku hitam lalu mengelupas. Yeremia berkata, aku terkejut dengan berita peperangan, lalu perutku mules seperti perempuan melahirkan. Itu kan GERD atau MAH. Jadi Alkitab penuh dengan ayat yang menghubungkan antara perasaan dengan kesehatan tubuh. Nah, tapi Pak, ini berarti stres itu silent killer ya. Jadi dia akan membawa kita udah melewati batas, kita rentan, kita udah bercondong kepada penyakit tertentu. Akhirnya waktu divonis kita punya penyakit seperti ini dan itu, rata-rata orang langsung panik, dia lari kepada pengobatan yang medis ya, dengan solusi medis, obat atau mungkin antibiotik atau obat keras yang akan
menolong dia untuk pulih. Sementara mungkin akar daripada permasalahannya sebenarnya bukan di fisiknya, tetapi di emosionalnya. Bagaimana, Pak? Ya, jadi kan Tuhan Yesus berkata, apa kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir, salah satu bentuk stres, tidak bisa menambah sejengkal hidup. Artinya khawatir mati. Nah, kalau khawatir mati, kalau takut, ya lebih cepat lagi matinya. Makanya waktu COVID kan terkenal yang namanya badai sitokin, yaitu hormon yang keluar kalau kita ketakutan. Jadi begitu ketakutan, sitokin diproduksi. Sitokin inilah yang menekan sistem imun. Makanya kalau orang takut, khawatir, gelisah, imunnya drop. Dan lalu Alkitab berkata hati gembira obat yang manjur. Karena kalau gembira, itu ternyata tubuh produksi endorfin, singkatan dari endogenesis morfin. Morfin itu painkiller, endogenesis itu artinya diproduksi oleh tubuh. Pasti cocok sama tubuh dan tidak menimbulkan alergi atau dampak samping karena tubuh yang produksi. Jadi hati gembira itu obat yang manjur. Jadi sebenarnya sembuh itu gampang sekali karena kalau nggak sembuh berarti nggak manjur. Jadi yang susah bukan sembuhnya, tapi gembiranya. Kan banyak orang, Pak, gimana mau gembira, Pak? Suami kayak setan, Pak, istri kayak setan, Pak, bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, tadi malam tidur dipeluk suami, iya Pak, kayak dipeluk setan, Pak. Oh, udah, itu sumber stres yang sistemik namanya gitu ya. Kenapa? Karena antara pasangan gitu. Iya. Oke. Jadi apa kira-kira sumber stres ya, beberapa yang lumrah, Pak, yang biasa dalam kehidupan orang yang menjadi sumber stres buat kita? Yang pertama, stres itu ternyata membuat dalam tubuh kita itu yang namanya radikal bebas, oksigen yang kehilangan kakinya itu meningkat luar biasa. Kalau kita hidup penuh damai sejahtera, sukacita, antusias, maka sebenarnya kita nggak butuh banyak-banyak antioksidan. Tapi begitu stres, maka radikal bebasnya ini melonjak spike eksponensial. Nah, itu kenapa stres menimbulkan sakit. Lalu stres yang wajar, misalnya kayak macet, ya begitu udah nggak macet, stresnya hilang. Atau stres karena pekerjaan, ya pindah pekerjaan aja. Stres karena gereja, ya pindah gereja aja asal nggak pindah Tuhan. Tapi jangan tiap tahun pindah gereja, itu namanya kepahitan. Tapi stres yang sistemik itu disebut apa tuh? Stres sistemik itu kalau stres karena suami istri, lah lu mau pindah kemana gitu kan? Stres karena mertua, mau mertuanya dibunuh. Aduh. Jadi kalau stres karena pekerjaan itu gampang, stres karena pelayanan itu gampang, pindah pelayanan. Nah, kalau stres karena pasangan, nah ini kan yang makanya seperti gini, stres itu tadi bagus banget definisinya. Bagaimana kita bisa meresponi setiap perubahan. Dan orang yang punya kemampuan adaptasi, tingkat stresnya rendah. Makanya orang yang dekat sama Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, kemampuan adaptasinya luar biasa. Nah, hidup ini kan berubah. Dari nggak punya mertua jadi punya mertua. Mertuanya baik berubah jahat. Lalu kita nggak punya rumah, dibeli rumah mertua, pintu gerbang intervensi misalnya. Nah, ini keadaan-keadaan yang selalu berubah dalam hidup kita. Atau saya dari pengusaha lalu bangkrut, nggak punya usaha lagi. Nah, bagaimana kita bisa meresponi setiap perubahan dan beradaptasi? Bahkan kalau lebih hebatnya bukan beradaptasi sebenarnya, menemukan kehendak Tuhan dari setiap peristiwa dan memaknai peristiwa itu. Sehingga waktu kita mengenang peristiwa itu justru bersyukur. Saya bisa bersyukur Tuhan izinkan bangkrut karena saya memaknai rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kenapa itu diizinkan? Saya menemukan mutiara-mutiara kehidupan, nilai-nilai kehidupan, tujuan yang lebih kekal lagi gara-gara bangkrut itu. Sehingga mengenang semua kejadian ke belakang, kita penuh ucapan syukur. Melihat masa depan, kita tidak khawatir. Nah, ini kan jadi nggak pernah stres kan? Ya, saya setuju ya. Tapi gimana kalau itu adalah kebiasaan dia? Itu tidak gampang loh merubah kebiasaan. Kalau sudah puluhan tahun kita punya kebiasaan, dia udah otomatis. Automatically ya kita, waduh, cemas, khawatir, takut, kesal gitu. Kesal sama orang yang begini itu, orang kayak gitu ya. Kalau aku ketemu aja orang kayak gitu, itu benar-benar itu bikin saya kesal. Itu kan satu respon yang sudah baku, yang sudah biasa yang dia lakukan. Nah, berubah atau berpindah dari satu kehidupan yang syarat dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang menciptakan stres kepada satu track yang baru, caranya gimana ya Pak? Ya, kesehatan badan konsepnya,
badan adalah bungkus jiwa. Maka untuk bisa sehat badannya, jiwanya pulih, beres. Jiwa, mental, perasaan, kehendak. Di situ kalau orang perasaan kehendaknya bagus, stresnya nggak ada. Tapi jiwa ini adalah bungkus dari roh. Makanya kalau rohnya nggak dibetulkan, dalam arti di dalam roh manusia itu nggak ada roh Tuhan, lewat kelahiran baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hampir mustahil sebenarnya jiwa itu mengalami pemulihan. Jadi itu yang bisa melampaui keadaan, ya, kemampuan yang akan menjadi supranatural karena keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau begitu peranan olahraga, hal-hal yang praktis dan lahiriah, ya. Misalnya jalan kaki atau olahraga. Kalau saya suka sepeda, ya, itu peranannya bagaimana? Sebesar apa juga ya? Kalau pakai teorinya dokter Dietrich Klinghardt mengenai 5 level kesembuhan, maka pengaruh tubuh fisik, dia membagi manusia dalam 5 tubuh. Tubuh fisik itu misalnya ya sakit pakai obat, pakai olahraga, pakai diet, pakai makanan, itu 10-15%. Di atas tubuh fisik, misalnya tubuh energi, yaitu lewat pola nafas, meditasi, limpatik yang lancar, peredaran darah yang lancar, lewat akupunktur, itu bisa 15-20%. Di atasnya tubuh energi, itu ada tubuh mental, di mana inner healing, luka batin, self-image, itu punya proporsi yang lebih tinggi lagi, karena itulah bicara kesehatan mental. Nah, di atasnya tubuh mental, itu disebutnya dengan tubuh intuisi. Itu kayak hati nurani yang terdalam, di mana alam bawah sadarnya orang disembuhkan, sehingga orang alam bawah sadar ini kan menjadi akar dari attitude, di mana value ada di situ. Nah, attitude-nya akan menjadi sikap, ini akan menjadi akar dari perilaku. Ketika perilakunya benar, karena fondasinya benar, maka tingkat stres juga akan berkurang. Nah, tapi yang menarik Dietrich Klinghardt yang bukan seorang hamba Tuhan, tapi mempelajari mengenai neuroscience, mengenai fisioterapi, mengenai fisiologis, di atas tubuh intuisi itu tubuh roh. Memang definisinya bukan Kristen, ya. Tubuh roh itu definisinya adalah perjumpaan dan pengalaman dengan energi yang lebih tinggi. Nah, ini kan bisa mengarah kepada agama apa saja. Tapi kalau saya menerjemahkan tubuh roh itu ya roh kita, di mana roh kita ada Roh Kudus. Itu levelnya justru secara sekuler pun diakui memiliki level kesembuhan yang tertinggi, yang disebut dengan enlightenment atau kesadaran murni. Kalau di dunia meditasi disebut tao sejati, tapi bagi saya berikan istilah itulah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tubuh lalu hidupnya, mentalnya itu penuh joy, love, kasih, dan peace. 3 ini juga menurut David Hawkins, PhD, profesor yang juga belajar banyak mengajarkan mengenai energi kesembuhan. Love, joy, peace, sukacita, damai sejahtera, kasih, itu energinya tertinggi. Nah, lalu mestinya kita orang yang hidup di dalam Tuhan, yang Tuhan adalah kasih dan kasih di dalam kita, udah mestinya ya kalau Tuhan izinkan sakit, sembuhnya tuh cepat. Luar biasa. Oke, Pak, kita sampai ke situ dulu. Sebentar lagi kita akan gabung lagi dengan Pak Jarod Wijanarko. Luar biasa. Saya agak khawatir ya Bu Maria bahwa Pak Jarod ini bukan manusia, dia kecerdasan buatan. Luar biasa dia. Semuanya begitu, iya, mengalir terlalu cepat. Itu mencurigakan sekali. Saya pikir kurang manusiawi ya. Saya jadi apa namanya? Saya jadi stres ya, gitu ya. Saya kok jadi stres ya ngomong sama dia ya. Ini stres bener, itu bikin saya merasa kok saya nggak sepintar ini ya. Kok saya nggak secepat ini, kok saya ngomongnya juga nggak selancar dia. Gue stres ini. Soalnya dari satu ke satu itu semua sambung menyambung dan tak henti ya. Tapi itu buat saya menggambarkan satu jawaban yang sebenarnya ini akar. Yang Pak Jarod bicara ini turun kepada akar. Ya. Kenapa ini kita sakit ya? Kenapa kita ini terlalu cepat mati? Bukan karena dipanggil Tuhan, tapi karena hal-hal yang konyol sebenarnya adalah kita dimakan dari dalam, dan dia sedang bicara mengenai satu akar yang sehat ya akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, mungkin saya mau tanya sama Pak
Jarod, apakah mengucap syukur mungkin ya merasa bersyukur dalam keadaan ini adalah salah satu terapi atau obat terbaik untuk melerai stres dalam kehidupan kita, Pak Jarod, bagaimana? Ya, kuasa ucapan syukur itu luar biasa ya. Waktu Daud mau dibunuh sama Saul kan dia lari ke Gua Adulam. Itu Mazmur itu sampai 1 Samuel 22. Di Gua Adulam itu mereka menyanyi. Lagunya ditulis dalam Mazmur 57. Dan lagunya adalah Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Jadi Daud bersyukur ketika sedang dikejar-kejar rajanya, gembalanya, mertuanya mau dibunuh dengan ribuan pasukannya. Sementara di Gua Adulam itu ditulis berhimpunlah kepadanya segala orang yang kesukaran dalam utang piutang, orang yang bermasalah. Jadi Daud itu lagi susah, yang datang bukan donatur, bukan konselor, bukan pendoa syafaat, yang datang orang punya utang, orang susah. Lalu Daud memimpin mereka. Dan kita tahu kisah selanjutnya bagaimana Daud dalam stresnya karena mau dibunuh. Kalau saya kan cuma stres bangkrut gitu ya, nggak ngalami ancaman nyawa. Daud ini kan yang membunuh, yang berkuasa untuk membunuh. Tapi dia melangkah untuk mengucap syukur. Nah itu kayak namanya korban syukur. Ketika belum dijawab doanya, tapi dia yakin bakal dijawab. Maka itu ayat di atasnya dalam Mazmur 57 itu seingat saya gitu ya. Dan saya ingat sih Mazmur 57 itu kan dia berkata, aku akan mengadukan perkaraku kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Jadi dia yakin Tuhan akan menyelesaikannya. Lalu sebelum selesai dia sudah bersyukur dulu. Nah, kuasa ucapan syukur ini ya bagaimana melawan khawatir? Ya bersyukur. Melawan ketakutan, ya bersyukur. Karena khawatir itu karena kita tidak punya harapan. Ada kesembuhan lewat medis, kita tidak menentang kesembuhan lewat medis. Kita nggak menentang kemoradiasi. Tapi kita mengajarkan bahwa faktor harapan itu luar biasa. Faktor ucapan syukur luar biasa. Faktor percaya ada Tuhan. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Menurut Dietrich Klinghardt, itu level tertinggi kesembuhan ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita bicara Alkitab, rambut satu jatuh seizin Tuhan, pasti stroke, diabetes, kanker juga seizin Tuhan. Pertanyaannya kenapa dia izinkan? Pasti ada maksud, dan maksudnya adalah mendatangkan kebaikan. Seperti Ayub menemukan kehendak Tuhan, lalu dia mulai bisa berdoa bersyukur, bahkan bisa bersyafaat yang lain. Lalu Ayub dipulihkan. Jadi dalam proses kesembuhan yang saya sebut dengan kesembuhan holistik, maka memaknai kejadian ini kalau secara Kristen ya menangkap kehendak Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi. Begitu ini sudah, ini prosesnya sembuh ini tinggal selangkah saja. Karena yang lama ini kan menangkap kehendak Tuhan, yang ada kan biasanya menyalahkan Tuhan. Kayak Ayub kan Ayub juga sempat menyalahkan Tuhan loh. Wong dia beramal, dia soleh, dia sedekah, kok saya sakit, kenapa Tuhan izinkan, Tuhan nggak adil, aku hendak menghadap tahta pengadilan Allah. Ayub juga sudah berkata seperti itu, tapi sampai akhirnya dia berkata bahwa ya seperti Yesaya berkata, kesalahan pun seperti kain kotor. Lalu dia menangkap kehendak Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Udah, kesembuhan terjadi. Wow, terima kasih Pak, luar biasa. Saya tidak perlu menambahkan, tapi saya mau ajak setiap pemirsa untuk kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih melalui hamba-Mu Pak Jarod ada wisdom, ada hikmat yang luar biasa buat kami hari ini. Tuhan ampuni kami. Mungkin hari ini Anda sakit. Karena Anda hari ini kecewa. Rasa kecewa itu sedang seperti menjadi pompa stres dalam seluruh kehidupan Anda, bukan hanya Anda, pernikahan Anda, keluarga Anda. Atmosfernya berubah karena stres, karena kecewa, ya, atau karena takut. Mau sembuh nggak bisa, mau minum obat apa aja nggak sembuh karena takut mati, ya, takut apa gitu. Dan ini saatnya untuk kita datang merendahkan diri Tuhan, dan mengatakan, Tuhan ampuni, aku mengucap syukur karena Engkau baik. Tuhan ampunilah aku menggerutu dan mengeluh dan menangis dan mengadu, tetapi aku tidak percaya padamu. Aku tidak mencari wajah-Mu. Aku tidak mencari perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tuhan ampunilah aku, biarlah darah anak domba Allah hari ini menyucikan aku. Bisakah Anda ucapkan doa itu?
Mohon Tuhan supaya Engkau Tuhan kuduskan aku kembali. Aku mencari wajah-Mu. Aku mau mendekat kepadamu. Aku mau tahu Tuhan bahwa Engkau baik. Dan apa yang Engkau izinkan itu hanya bagian dari perjalanan untuk aku berjumpa pribadi dengan Engkau. Untuk aku dibawa menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan, dijadikan jiwaku melekat kepada Tuhan dalam pengenalan akan pribadi Tuhan. Silakan Bu Maria. Haleluya. Terima kasih. Saya mendapat impresi di hati saya bahwa ada seorang ibu yang dalam keadaan betul-betul tertekan hebat oleh begitu beratnya masalahnya. Dan dia merasa bahwa sudah tidak lagi bisa untuk hidup. Ibu, mari sepakat dengan kami. Amen. Tuhan, kami ingat janji-Mu, Yeremia 33 ayat 3 Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab Engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang tidak kau ketahui. Hari ini Tuhan kiranya mendatangi ibu. Kiranya Tuhan mengunjungi dengan kasih-Nya. Ulurkan tangan-Mu kepada Tuhan dan izinkan Dia menuntun ibu ke tempat di mana engkau akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan harapan. Dan di sana Tuhan akan memberikan jalan keluar yang belum pernah ibu punya sebelumnya. Terima di dalam nama Yesus. Saya merasa ada orang hari ini yang sebenarnya sudah, ini momennya di mana iman Anda mulai lepas, benar-benar percaya pada dengar firman Tuhan, dengar yang disampaikan oleh Pak Jarod, oleh hambanya, oleh Ibu Maria. Dan ada satu iman yang mulai bangkit di dalam hati Anda hari ini. Aku minta Anda taruh bagian tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Lalu ulurkanlah tangan kanan Anda ya ke surga. Dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Jadilah kamu sembuh. Amin. Semua penyakit, semua kelemahan kami halau di dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan kamu sembuh saat ini di dalam nama Yesus. Terima dengan ucapan syukur bahwa kamu sudah sembuh dan terima kesembuhan. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kalau Anda ikut berdoa, kalau Anda merasa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melawat Anda, pastikan bahwa Anda hubungi dan bersaksi. Beritahu kepada kami, ada sahabat doa yang menanti, ada nomor di layar. Anda tinggal hubungi 24 jam per hari. Anda juga bisa catat nomor ini, masukkan di HP supaya nanti di kemudian hari juga Anda bisa hubungi jam berapa saja, 24 jam dan tidak pernah kami libur. Kami hadir, tim kami untuk menjadi sahabat doa buat Anda. Jangan hanya ketik di chat, walaupun itu Anda bisa, tapi hubungi dan bicaralah dengan para konselor kami supaya yang tersedia untuk Anda. Puji Tuhan.